Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan masalah sholat dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, kemarin sampai sini ya. Yakni sholat 5 waktu wajib ke atas setiap muslim yang mukallaf, yakni balik berakal, laki-laki atau perempuan atau juga khunsa yang suci. Terus fala tajibu ala kafirin, maka yang namanya sholat itu tidak wajib atas orang kafir ya. Fala tajibu ala kafirin, tidak wajib atas orang kafir. Pada halaman selanjutnya, kafir yang gimana? Kafir asliyin, kafir yang asli ya. Artinya dia benar-benar kafir, belum pernah masuk Islam. Wa sobiyin wa majnunin wa mughma alaihi wa sukranin bila ta'atin ya. Tidak wajib juga ke atas anak kecil ya, kemudian orang gila, orang epilepsi, kemudian orang yang mabuk tanpa sengaja ya. Li'adami taklifihim, karena tidak taklifnya mereka tidak taklif ya. Karena enggak berakal ya, atau belum mumayyiz ya, belum balik. Wala ala haidin wa nufasa'a, dan tidak wajib juga atas wanita haid dan wanita nifas. Li'adami sihatiha minhuma, karena tidak sahnya sholat dari keduanya, yakni dari wanita haid dan nifas ya. Tidak sah sholat mereka, maka enggak wajib. Bahkan wala qadha'a alaihima, tidak ada qadha atas keduanya, yakni atas wanita haid dan nifas. Walaupun mereka enggak sholat, tidak ada qadha atas mereka. Bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisukrin, tetapi mengqadha sholat itu wajib ke atas orang murtad ya. Orang murtad dari Islam, walaupun dia saat ini dalam kondisi murtad, dia nanti kalau masuk Islam wajib mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan ketika masih murtad. Dan wajib mengqadha juga yaitu orang-orang yang dia meninggalkan sholat sebab mabuk yang disengaja ya. Terus dalam i'anah tolibinnya ada keterangan yang lebih lengkap lagi. Keterangan dalam menerangkan qauluhu fala tajibu ala kafirin, yakni sholat tidak wajib ke atas orang kafir ya. Wal manfiyu innama huwa wujubul mutallabati minna biha fid dunya. Ketiadaan ini ya tadi kan disampaikan sholat gak wajib atas orang kafir. Nah,
ketidakwajiban ini itu berupa tidak wajibnya dari kita untuk menuntut mereka di dunia ini untuk sholat. Itu nggak wajib. Mereka tidak wajib dituntut untuk sholat. Ya. Kita nggak wajib menuntut mereka untuk sholat, sehingga mereka nggak wajib di dunia. Ya. Ketika di dunia, ya, kita tidak wajib menuntut sholat dari mereka, mereka pun tidak wajib dituntut untuk sholat oleh kita di dunia. Fala yunafi, namun hal ini tidak menafikan annaha tajibu alaihi, tidak menafikan bahwasanya nantinya wajib ke atas mereka, ya, wujubu iqabin alaiha, wajibnya mereka siksa, ya, atas meninggalkan sholat. Di mana fit daril akhirati, di akhirat. Walaupun mereka semasa di dunia tidak wajib sholat, ya, karena memang tidak wajib dituntut untuk sholat, namun nanti di akhirat, ya, tetap mereka akan diazab. Ya, tidak wajibnya sholat di dunia itu tidak menafikan wajibnya siksa karena meninggalkan sholat. Artinya mereka nanti di akhirat akan disiksa sebab meninggalkan sholat. Ya. Iqoban zaidan, sebagai siksaan tambahan, ala iqobil kufri, tambahan siksa atas siksaan kekufuran, siksaan kekafiran. Jadi mereka nanti di akhirat selain disiksa karena kekafiran mereka, mereka juga akan disiksa, ya, karena meninggalkan sholat. Ada siksa tambahan dalam meninggalkan ibadah-ibadah fardu, ya. Jadi bagi orang kafir ada dua siksa. Satu, siksa atas kekafiran mereka. Dua, siksaan tambahan atas meninggalkan ibadah-ibadah fardu, ya, sholat, zakat dan sebagainya, ya. Li'annahu, loh, kenapa kok mereka disiksa di akhirat sebab meninggalkan sholat? Li'annahu mukhatibun bi furu'i syari'ati, karena sebetulnya mereka itu, orang kafir itu di dunia itu dikhitobi dengan syariat, ya, dengan furu' syariat, ya. Mereka itu sebetulnya itu juga dikhitobi, ya, dengan furu' syariat, cabangan-cabangan syariat, ya. Wadzalika litamakkunihi minha bil islami, dan sebetulnya mereka pun mampu untuk itu kalau mereka mau masuk Islam, ya. Mereka pun mampu untuk itu, untuk mengerjakan ibadah-ibadah fardu bila mereka mau masuk Islam, sebab Islam mereka mampu untuk itu sebetulnya. Walin nasin lam naku minal musallin, dan dikarenakan ada nas dalam Al-Quran di mana orang kafir nanti akan mengatakan lam naku minal musallin, kami, ya, bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, jadi mereka disiksa selain karena kekafirannya, karena apa? Lam naku minal musallin, kami, ya, bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ini dalil, ya, dasar mengapa nanti di akhirat orang kafir disiksa karena meninggalkan
sholat dan ibadah fardhu yang lain. Wa innama lam yajib al-qadha'u alaihi. Terus kenapa ketika mereka masuk Islam kok enggak wajib mengqadha sholat-sholat yang harusnya mereka bisa mengerjakannya di masa kekafiran? Kok enggak wajib qadha? Kalau misalkan mereka sebetulnya wajib sholat ketika kafir, berarti kan harusnya ketika masuk Islam harusnya mengqadha, kan seperti itu harusnya. Tapi kenapa enggak wajib? Kenapa enggak wajib? Wa innama lam yajib al-qadha'u alaihi idza aslama. Mereka enggak wajib mengqadha salat ketika masuk Islam. Kenapa? Targhiban lahu fil islami. Itu sebagai targhiban, penyemangat. Ya, penyemangat bagi mereka supaya semangat masuk Islam, ya. Enggak merasa terbebani. Ya, sebagai semangat masuk Islam, penyemangat. Wali qoulihi ta'ala, dan karena ada ayat qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, ya, ketika mereka berhenti, bila berhenti dari kekafiran, yughfar lahum, maka mereka akan diampuni ma qad salaf, apa saja yang telah lewat, enggak sholat dan sebagainya, dosa-dosa apa saja diampuni, seperti bayi yang baru lahir tuh ya. Terus keterangan mengenai qauluhu bila ta'addin, ya. Tadi kan disampaikan bahwasanya sholat gak wajib ke atas orang kafir yang asli, kemudian anak kecil, kemudian orang gila, epilepsi, dan mabuk yang tidak disengaja. Nah, bila ta'addin tidak disengaja ini, itu apa? Qayyidun fil majnuni wal mughma alaihi wasikroni. Ya, ini adalah qayyid, ya, qayyid, ya, ketentuan untuk orang gila, epilepsi dan mabuk, yaitu mereka memang gak wajib sholat asalkan mabuknya, kemudian gilanya, kemudian epilepsinya itu tidak disengaja. Artinya kalau ada orang gila disengaja, misalkan dia patah hati dan sebagainya, kemudian dia membentur-benturkan kepalanya sehingga gila, berarti kan gilanya disengaja, itu gila yang disengaja. Atau mungkin ada gambaran yang lain yang artinya dia gilanya disengaja. Maka apa? Maka nantinya dia ketika sudah sadar lagi, nggak gila lagi, itu nanti apa? Wajib mengqadha sholatnya. Gila yang tidak wajib sholat adalah gila yang tidak disengaja. Tapi kalau disengaja itu tetap wajib sholat. Sama dengan mabuk juga, ya, mabuk juga sama. Mabuk yang tidak wajib sholat adalah mabuk yang tidak disengaja. Tuh, wa in kana dhahiru kalamihi, walaupun dohirnya dalam perkataan ini yaitu bila ta'addin annahu qayyidun fil akhiri, itu hanya sebagai qayyid, ketentuan bagi yang akhir, yaitu mabuk. Dohirnya begitu, namun sebetulnya tidak, ya. Jadi itu sebagai qayyid, ya, ketentuan untuk tiga itu, yaitu gila, epilepsi, dan mabuk yang tidak disengaja. Tidak sengaja dalam hal gilanya, dalam epilepsinya, dalam mabuknya, itu ya. Terus keterangan mengenai bal tajibu ala murtadin, bahkan wajib ke atas orang murtad itu mengqadha sholatnya. Ay fayal zamuhu qada'u ma fatahu fiha, wajib atas orang murtad untuk mengqadha sholat-sholat yang telah terlewat di masa murtad, ya. Ba'da islamihi, setelah ia nanti masuk Islam lagi. Kenapa? Taghlidun alaihi,
itu untuk memberatkannya. Salah siapa sudah masuk Islam kok malah keluar untuk memberatkan. Makanya nggak usah keluar, ngapain keluar daripada Islam. Nah, ya seperti itu. Kalau orang murtad dia masuk Islam lagi, wajib mengqadha sholat-sholat yang ia tinggalkan ketika murtad. Terus qauluhu wa muta'addin bi sukrin, ini ya, wajib juga mengqadha sholat ke atas orang yang sengaja mabuk, au jununin au ikma'in lima taqaddama anifan. Begitu juga untuk orang yang sengaja gila, sengaja epilepsi, itu juga nanti wajib mengqadha sholatnya. Ya, lima taqaddama anifan karena nanti tadi sudah dibahas ya, yang baru saja dibahas di atas. Ya, semoga bermanfaat.